Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Bahwa pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan bersyukur menikmati berkat pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini, ya dengan hati yang rindu, hati yang haus, kita datang mengambil tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, buat penjagaan dan penyertaan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh kerinduan, dengan rasa haus akan Engkau. Seperti rasa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan rasa hatiku rindu menyambamu. Seperti rusa kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu ragu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
hatiku rindu hanya kamu. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya meninggikan namamu, seperti rusa rindu akan air, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah. Kami menyembah, kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji,
terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Daripada mula datangnya pertolongan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik. Engkau yang kami nanti-nantikan.
Tuhan. Engkau yang selalu kami rindu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Syukur hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hati kami percaya. Sebab Engkau setia. Ya Allah baik. Terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang kami rindu. Hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang selalu baik, dan Engkau selamanya baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik, selamanya Kau baik.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang kami nanti. Hanya Engkau yang kami percaya. Engkau yang kami nanti-nantikan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan bagi kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku, ya. Engkaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku.
Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalan di hari-hari kami. Tapi karena ada Engkau yang menopang hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi. Waktu kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percayakan firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Nah, hari ini kita masuk di dalam Ayub pasalnya yang ke-11. Anjuran sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah sofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara itu harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadakan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, dan kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan, mereka hanyalah menghembuskan nafas. Nah, tentu sekali lagi, di pasal-pasal ini kita akan banyak membaca percakapan-percakapan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Ini giliran sahabatnya yang ketiga setelah Elifaz, setelah Bildad, dan sekarang Zofar, orang Naamah. Nah, tentu sekali lagi secara keseluruhan kita tahu
bahwa apa yang mereka perbincangkan ini berbicara tentang keterbatasan manusia, pengetahuan manusia. Di satu sisi memang kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu tentu atas seizin Tuhan, sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk Ayub alami, yang sampai pada akhirnya nanti kita akan tahu bahwa justru melalui proses ini Ayub akhirnya menjadi pribadi yang bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi dia akhirnya belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, tentu sekali lagi, sebagai manusia, sahabat-sahabat Ayub juga tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup Ayub itu atas seizin Tuhan. Makanya sekali lagi, apa yang kita baca dari pernyataan-pernyataan sahabat-sahabat Ayub itu tentu hanyalah sebatas, kalau bahasa sekarang kita katakan itu asumsi dari apa yang mereka lihat tentang apa yang dialami Ayub. Mereka mempunyai asumsi tentang kesalahan yang mungkin Ayub lakukan, sehingga tentu berdasarkan asumsi mereka juga berusaha untuk menasehati. Walaupun tentu sekali lagi di pasal-pasal ini kita akan belajar ketika kita tidak mengetahui secara pasti, apalagi kalau ini bicara tentang misteri ilahi, kemudian kita memberikan nasihat berdasarkan asumsi yang kita tangkap, berdasarkan pengetahuan kita tentang Allah. Nah, tentu sekali lagi apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Ayub, yaitu tidak ada salahnya, karena itu berdasarkan pengetahuan secara manusiawi yang terbatas, melihat peristiwa dan kejadian dialami oleh Ayub. Makanya kalau kita baca di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Zofar berkata, karena memang kan Ayub menumpahkan kekesalannya, Ayub menumpahkan rasa marahnya ketika dalam keadaan yang sulit yang sedang dia hadapi, tapi dia merasa justru sahabat-sahabatnya menghakimi dia, seakan-akan apa yang menimpa dirinya karena kesalahannya. Makanya di ayat 2 dan 3, karena Zofar juga tentu mendengar jawaban Ayub terhadap Elifas, jawaban Ayub terhadap Bildad. Makanya ini ayat yang kedua dikatakan nih, apakah orang yang banyak bicara itu harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Nah, ini kan sebatas apa yang Zofar lihat dari apa yang dia lihat dan dengar secara kasat mata tentang apa yang dilakukan Ayub ketika Elifas memberi nasihat, ketika Bildad memberi nasihat. Maka Ayub begitu banyak ngomong, dan omongannya itu tadi, omongan rasa kecewa, omongan rasa marah, omongan keluh kesah. Sehingga Zofar akhirnya menimpali lagi bahwa Ayub itu dianggap orang yang banyak bicara, orang yang banyak mulut, orang yang membual, bahkan mengolok-olok. Nah, ya kita di fase-fase ini akan belajar bagaimana komunikasi itu kalau hanya berdasarkan pengetahuan sebatas apa yang dilihat dan didengar tanpa memahami isi hati, itu terkadang justru bisa terjadi miskomunikasi. Tapi dari hal ini kita juga mau belajar, karena ada firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Ratapan, firman Tuhan katakan gini, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Nah,
Berbeda kan seperti apa yang Ayub lakukan. Ya, walaupun secara logika manusiawi kita bisa berkata itu wajar. Siapa sih yang nggak kesel? Siapa sih yang nggak marah? Siapa sih yang nggak tersinggung? Karena kita tahu kita ini nggak melakukan kesalahan. Kita tahu kita tidak melakukan sesuatu yang sepertinya seharusnya kita menerima hukuman. Tapi kenyataannya kita seakan-akan menurut pikiran Ayub, dia menerima sesuatu yang gak adil dari Tuhan. Dan kemudian sahabat-sahabatnya datang dengan keterbatasan pengetahuan manusia, terus seakan-akan menghakimi dan mengadili bahwa Ayub itu melakukan hal-hal yang salah. Nah, tapi sekali lagi, terkadang kita juga bisa saja menghadapi situasi seperti itu. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, setelah kita introspeksi diri, memang bukan karena sebuah kesalahan atau dosa yang kita buat. Makanya berkali-kali kan saya juga ingatkan, kita ini punya 4 barometer, dan itu barometer untuk kita pribadi, bukan untuk ngukur orang. Tapi untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang disebut masalah. Yang pertama, ya ada kemungkinan apakah memang itu sebuah teguran karena kesalahan atau dosa yang kita buat. Sama seperti Daud ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur Daud. Dan tentu kita tahu kalau memang apa yang kita alami itu akibat dari sebuah kesalahan atau dosa. Dan ketika Tuhan mengingatkan, menegur, melalui cara apapun, ya kita sudah tahu solusinya, yaitu kita bertobat, minta ampun. Nggak usah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Kalau salah ya sudah minta maaf, titik. Nggak usah koma. Nah, atau yang kedua memang kita tahu iblis yang sedang eh, menggocoh kita, mencobai kita, karena dia tidak mau kita bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajar kita, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Atau kalaupun memang kita tahu Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi untuk menguji kita, untuk kita naik level, untuk iman kita semakin kuat, ya firman Tuhan juga mengajar kita untuk kita bertahan, untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Atau kalau memang peristiwa kejadian yang kita alami itu ya karena adalah hukum alam, ya Tuhan, firman Tuhan mengajar kita, makanya hidup ini harus pakai hikmat. Karena terkadang ada hal-hal yang kita lakukan, dan itu pasti akan mendatangkan akibat. Karena apapun yang kita lakukan, ya itu akan mendatangkan akibat. Nah, makanya sekali lagi 4 barometer ini kan memang untuk kita pribadi, bukan untuk ngukur dan apalagi menghakimi orang. Tetapi sekali lagi, sebenarnya kan seperti nilai yang selalu kita sampaikan, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Kan dalam hal ini kan ya kalau pada dasarnya kan nggak ada yang salah. Semua sahabat-sahabat Ayub datang ingin menasehati, ingin menguatkan. Tapi ketika respon Ayub salah, maka sahabat-sahabatnya juga terpancing untuk berespon salah, sehingga akhirnya nasihat yang seharusnya menguatkan, meneguhkan, bagi Ayub itu seakan-akan menjadi sebuah penghakiman. Nah, makanya kalau kita baca sekali lagi apa yang dikatakan oleh Zofar, ya jadi Ayub dianggap orang yang banyak mulut, banyak ngomong, tukang bual, ya karena Ayub menumpahkan kekesalannya kepada kedua sahabat sebelumnya. Nah, makanya Zofar ya menganjurkan untuk Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Apalagi ketika Zofar berkata, katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu.
Nah, itu menurut so far, itu kan jangan-jangan kesombongan kamu. Makanya yang kelima dikatakan, tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Nah, jadi sekali lagi ya, poin penting yang mau kita belajar hari ini sebenarnya dari apa yang akan kita baca di pasal-pasal berikutnya sampai Ayub sendiri berhadapan dengan Tuhan. Sebenarnya poin yang perlu kita belajar adalah nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Terkadang ada orang yang datang ingin menasehati kita, nggak salah, tapi terkadang ketika kita merasa nasihat itu justru menghakimi kita, nah balik-balik ke kita. Kita masih bisa berespon benar enggak? Bersyukur kalau ada orang yang masih menegur kita, walaupun kenyataannya tegurannya itu nggak sesuai dengan hati kita. Karena balik-balik kan sebenarnya yang mengenal hati kita kan hanya kita dengan Tuhan. Yang tahu apa yang kita alami itu karena apa, dan kita harus seperti apa kan harusnya ya kita dan Tuhan. Tapi kan sekali lagi di dalam dunia ini adalah hal yang wajar apabila yang namanya saudara seiman, sahabat rohani, sesama anggota komsel. Karena firman Tuhan juga sesungguhnya mengajarkan kepada kita, seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, supaya di antara kita ini ada nasihat, ada penghiburan kasih, bahkan ada teguran kasih. Tapi balik-balik ketika hal itu terjadi, situasi itu terjadi, balik-balik kan kita belajar ke kitanya. Bisa nggak kita berespon benar? Terlepas apa yang dikatakan orang, sahabat kita terhadap kita itu nggak benar menurut kita, karena menurut mereka itu benar, karena mereka punya niat hati untuk menasehati, bahkan untuk menegur, karena mungkin mereka melihat kita melakukan sesuatu yang salah. Terlepas dari itu balik-balik, ini kan bicara soal respon hati kita. Apakah kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap menerima nasihat orang, walaupun itu nggak sesuai dengan hati kita. Jadi mari kita belajar, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Karena kalaupun nasihat orang itu benar, respon kita salah, apalagi sampai berlebihan, sampai kita lebih banyak ngomong dengan ungkapan marah, kesel, kecewa, ya kita kan semakin dinilai salah oleh orang. Makanya sekali lagi, ayat yang saya katakan di kitab Ratapan tadi, adalah baik menanti pertolongan Tuhan itu dengan diam. Karena seperti statement yang di Kempria, ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya diam itu kuning belaka. Mari kita belajar menempatkan diam itu tepat pada waktunya. Artinya ketika kita dinasehati, kita ditegur, dan itu rasanya nggak sesuai dengan hati kita. Oh, rasanya daging ini kan pengen ngelawan, pengen membela diri, pengen membantah. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ya saya bisa paham, karena saya dulu juga seperti itu. Kalau ada sesuatu omongan orang yang nggak sesuai dengan apa yang saya pikir nggak tepat, saya akan kejar habis. Nggak peduli kamu pimpinan sinode, nggak peduli kamu pimpinan apapun, pokoknya kalau itu nggak sesuai dengan apa yang saya pikir, nah, kulawanlah sampai ujung bumi. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan belajar, ya itu tadi, di Kempria statement itu sangat mengubah banyak sisi dalam hidup kita. Ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya kuning belaka. Karena daripada kita semakin banyak ngomong,